Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dian. Hari ini kita akan membahas mengenai regresi sederhana. Apa sih fungsi dari regresi sederhana? Regresi sederhana berguna untuk memprediksi dari suatu distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium atau Y dan satu variabel prediktor atau X. Nilai-nilai pada data variabel X dan Y selalu terikat dalam bentuk pasangan. Gitu. Jadi kita melihat hubungan antara X dan Y, kemudian kita bisa memprediksi keterkaitan antara nilai Y dan X. Gitu. Jadi ketika diketahui Y-nya sekian, X-nya berapa. Ketika diketahui X-nya sekian, Y-nya berapa. Itu maksudnya untuk memprediksi hubungan antara X dan Y. Nah, ini merupakan bentuk umum dari regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A plus BX. Y merupakan variabel dependen, sedangkan X merupakan variabel independen. A dan B merupakan yang A adalah konstanta regresi dan yang B adalah koefisien regresi gitu. Jadi, seperti fungsinya tadi untuk memprediksi antara variabel Y dan variabel X. Jadi, ketika kita sudah mengetahui nilai dari variabel X, maka kita bisa memprediksi nilai dari variabel Y. Gitu. Nah, ini merupakan contoh kasus dalam pengujian regresi sederhana. Ada suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Datanya seperti berikut. Jadi gaya kepemimpinan sekolah dilambangkan dengan X dan Y. Tuh, ini nilainya seperti ini. Langkah yang pertama, kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis alternatif, HA, dan hipotesis nol. Ingat sekali lagi bahwasanya hipotesis nol itu bunyinya selalu tidak. Saya ulangi, hipotesis nol bunyinya selalu tidak. Jadi untuk dalam hal ini, H0 bunyinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan gaya kepemimpinan dengan kinerja guru. Dan HA, alternatif, selalu bunyinya positif. Yaitu dalam hal ini bunyinya dari HA terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja guru. Gitu. Oke, setelah kita menentukan hipotesis, kita akan mulai menghitung data yang dibutuhkan untuk memasukkan kepersamaan umum dari regresi tadi, yang Y sama dengan A plus BX. Gitu. Jadi ini merupakan skor X dan ini merupakan skor Y. Dijumlahkan berada di bawah sini. Kemudian yang ini, nah ini. Ini merupakan nilai X. Kemudian ditotal ditaruh di bawah sini. Sedangkan ini merupakan nilai Y dan ditotal ditaruh atau diletakkan di sebelah sini, di paling bawah. Kemudian yang ini merupakan nilai X kuadrat. Ya, jadi nilai X ini dikuadratkan 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. Begitu seterusnya kemudian dijumlahkan di bawah sini. Begitu juga dengan Y kuadrat. 6 kuadrat diletakkan di sini 36. 7 kuadrat diletakkan di sini 49. Begitu seterusnya kemudian dijumlah di akhir di bawah. Kemudian yang ini X dikali Y. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. 5 dikali 7 sama dengan 35. Begitu seterusnya kemudian dijumlahkan di bawah, yaitu 243. Jadi kita
mendapat kesimpulan bahwa N adalah 7. N merupakan jumlah data. Jadi ada 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Sedangkan sigma X kuadrat 176, nilai yang ini. Sedangkan sigma Y sama dengan 48. Sigma Y sama dengan 48 ini. Kemudian sigma Y kuadrat sama dengan 340 ini. Dan sigma XY sama dengan 243 dimasukkan ke sini. Nah, ini merupakan rata-rata dari tiap variabel, di mana rata-rata dari X yaitu sigma X per N, 34 per 7. Ketemu 4,857. Sedangkan ini merupakan rata-rata dari Y, rata-rata dari ini, yaitu 48 dibagi 7, 6,857. Oke, kita sudah memiliki rata-rata dari X, rata-rata dari Y, kemudian sigma yang ada di tabel ini. Oke, selanjutnya langkah ketiga, yaitu menghitung koefisien persamaan regresi A dan B. Gitu. Jadi tadi di persamaan umumnya kan ada Y sama dengan A plus BX. Jadi kita mencari nilai A dan mencari nilai B. Nah, rumus dari mencari nilai A seperti ini. Sigma Y, jadi tabel yang di langkah 2 tadi tinggal memasukkan ke dalam rumus ini. Begitu juga dengan nilai B. Sehingga diperoleh nilai A yaitu 2,447, sedangkan nilai B yaitu 0,908. Jadi kita sudah memiliki persamaan regresi A dan B. Oke, selanjutnya langkah keempat, yaitu menghitung data JK. Yang pertama yaitu jumlah kuadrat total, sigma Y kuadrat, sama dengan 340. Jadi di langkah 2 tadi merupakan perhitungan untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Kemudian yang kedua yaitu mencari jumlah kuadrat regresi A, JKA. Gitu. JKA sama dengan dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel di langkah 2 tadi. Kemudian mencari jumlah kuadrat reduksi atau JKR, yaitu JKT min JKA. Temu 10,857. Kemudian yang keempat, jumlah kuadrat regresi B, JKB, atau JK regresi. Gitu. Jadi ada yang menyimbolkan dengan JKB, ada yang menyimbolkan dengan JK regresi. Tuh, rumusnya seperti ini. Tinggal memasukkan nilai-nilainya yang ada di langkah 2 tadi. Ketemu JK regresinya yaitu 8,950. Selanjutnya, yaitu jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa yaitu dari JK total dikurangi JKA dikurangi JKB. Atau sama dengan JKR, JK regresi tadi dikurangi JKB. Sama dengan 1,907. Nah, setelah di langkah 4 menghitung JK atau jumlah kuadrat, selanjutnya menghitung nilai F, yaitu melakukan uji signifikansi regresi dengan uji F. Gitu. Jadi kita menghitung nilai F, JK regresi per 1 per JK sisa per N-2. Temu nilai F-nya yaitu 23,466. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Kalau hipotesis 0 diterima, maka bunyinya tidak terdapat hubungan. Oke. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak.
Kalau H0 ditolak, maka yang diterima adalah HA. Bunyi HA adalah terdapat hubungan. Begitu. Oke. Langkah ketujuh yaitu menghitung F-tabel. Silakan download F-tabel. Banyak tersedia di Google. Kemudian cari F-tabel yang taraf signifikansinya atau alfanya 0,05. Karena ini merupakan penelitian pendidikan, jadi taraf signifikansinya 5%. Gitu. Kalau penelitian kesehatan, taraf signifikansinya 1%. Taraf signifikansi itu menunjukkan batas toleransi kesalahan, gitu. Karena di bidang kesehatan batas toleransi terjadinya kesalahan itu sedikit karena di dalam kesehatan itu berhubungan dengan nyawa seseorang. Jadi misalnya penelitiannya terkait menghitung tentang pengobatan dan sebagainya, maka taraf toleransi kesalahannya hanya 1%. Gitu. Sedangkan di bidang pendidikan, toleransi kesalahannya lebih besar, yaitu 5%. Oke, kita tentukan deka pembilang. Deka pembilang merupakan jumlah variabel bebas. Nah, dalam kasus ini tadi, jumlah variabel bebasnya yaitu 1. Sedangkan deka penyebut yaitu N-2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Sehingga F-tabelnya ketemu 6,61. Oke, silahkan dicari cara melihat F-tabel. Oke, kalian dapat mengakses dari internet atau dapat membaca dari buku-buku gimana cara melihat F-tabel. Sehingga saya bisa memperoleh nilai F-tabelnya 6,61. Oke. Nah, selanjutnya membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Tadi kita diperoleh F hitungnya 23,466, F tabelnya 6,61. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA yang diterima. Nah, HA yang diterima bunyinya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja guru. Oke, kita masukkan persamaan regresi yang umum tadi, yang Y sama dengan A plus BX. Nah, kita sudah tahu nilainya A, kita sudah tahu nilainya B. Jadi kita bisa memasukkan Y sama dengan A plus BX. Ini merupakan persamaan regresi. Gitu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui dalam penelitian itu hubungan antara variabel Y dan X, maka kalian harus menghitung sampai bertemu dengan F hitung. Bukan berhenti sampai ketemu persamaannya saja. Gitu. Karena dengan kita dapat menghitung F hitung, maka kita dapat menentukan hipotesis kita ditolak atau diterima. H0 kita ditolak atau diterima. Begitu. Jadi tidak berhenti pada persamaan umum regresi yang Y sama dengan A plus BX. Begitu. Nah, dari persamaan ini dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,477. Gitu. Jadi nanti apabila ada soal-soal mengenai regresi, sekali lagi ingat, jangan berhenti sampai persamaan regresi saja yang Y sama dengan A plus BX. Tapi harus sampai menilai F hitung dan F tabel sehingga kita tahu hipotesis kita diterima atau ditolak. Begitu. Oke, kurang lebih begitu mengenai regresi. Kalian bisa menambahkan dari buku-buku terkait dan bisa juga dari internet karena informasi sekarang tiada batas ya, jadi tidak hanya mendapatkan materi dari saya, jadi kalian bisa menambahkan materi lain. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.